Mana nih yang lainnya nih? Masih pagi ngantuk gini ya di bulan Ramadan. Baik, saya mulai ya teman-teman yang saya hormati seluruh hadirin. Pada kali ini alhamdulillah kita bisa bertemu secara online untuk berdiskusi dengan sehat walafiat dan tentunya dengan semangat yang luar biasa ya teman-teman semua. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam yang selalu kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Marsha Aulia selaku moderator pada pagi kali ini di acara Sharing Session bersama para alumni dari Universitas Ahmad Dahlan, Prodi Matematika. Nah, teman-teman semua, diskusi kali ini dilatar belakangi dengan bahasan seputar karir, pengalaman, hingga tips and trik yang akan disampaikan oleh salah satu alumni hebat kita, yaitu Mbak Verna. Halo Mbak Verna. Halo, halo Marsha. Suara aku kedengeran nggak? Ah, kedengaran Mbak Verna. Oke. Baik. Nah, teman-teman, Mbak Verna ini alumni kita dari angkatan 2018 yang sekarang bekerja di PT IBDX Teknologi sebagai data scientist ya, teman-teman, keren banget. Nah, tanpa berlama-lama, kalau gitu langsung saja kepada Mbak Verna, dipersilakan. Halo semuanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Mbak Verna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, teman-teman, selamat pagi. Aku mau sapa ada Ibu Syifa dulu ya. Halo Ibu Syifa, apa kabar? Halo Mbak Firna, mohon maaf ini saya disambi, nggak bisa buka video. Iya Ibu Terima nggak kasih apa-apa. sudah mau share ke mahasiswa dan alumni yang lain ya Mbak Firna. Iya Ibu. Oke. Eh, oke teman-teman, sebenarnya sebelumnya juga tuh aku udah di briefing sama panitia buat ngisi acara sharing session ini. Emang konteksnya itu lebih ke ngobrol santai aja, sharing pengalaman aku selama bekerja di bidang data scientist. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Eh, Aku Verna, aku angkatan 2018 Matematika UAD. Kalau sekarang ini sebenarnya secara karir aku tuh masih junior data scientist. Aku bekerja di bidang data scientist ini kurang lebih baru 1,5 tahun. Jadi kalau secara pengalaman pun belum banyak yang bisa aku bagiin, tapi semoga dari nanti beberapa waktu ke depan apa yang aku paparin bisa menjadi eh pembelajaran buat teman-teman semua gitu. Oh ya, BTW, Mbak Moderator, ini kira-kira audiensnya itu angkatan berapa aja ya? Dari saya sendiri angkatan 2023, terus ada Mas Fata angkatan 2022, terus mungkin yang lainnya angkatan di atas 2021 mungkin begitu. Oke. Berarti ada yang masih mahasiswa semester akhir juga ya harusnya ya. Ada. Ya. Mungkin aku coba sharing session dulu, sharing ininya dulu ya. Udah kelihatan belum layarnya? Sudah, Mbak. Sudah, sudah. Oke, jadi teman-teman, sebelumnya eh aku pengen bridging dulu ya. Aku itu bekerja, sekarang ini bekerja di salah satu perusahaan IT sebagai junior data scientist. Nah,
Perusahaan aku itu perusahaan konsultan. Jadi secara pekerjaan, aku itu bukan melakukan pekerjaan yang repetitif, di satu jenis data aja gitu. Jadi aku, secara pekerjaan aku mengolah banyak jenis data, mulai dari data statistik, terus data-data streaming seperti sosial media, data news, kemudian data e-commerce, seperti itu. Nah, jadi, pasti di sharing session kali ini teman-teman, lebih banyak pengen tahu terkait, gimana sih persiapan yang aku lakukan sebelumnya untuk bisa bekerja di bidang ini gitu kan. Nah, sebenarnya, yang aku lakuin waktu tapi sorry ini, screen-nya ke ini kan ya, ke Google Slide kan ya? Iya, tapi di slide show aja coba, Fer. Oke. Nah, jadi, kalau aku ceritain terkait persiapan aku yang dulu, untuk kalian, rasanya tuh nggak solid gitu untuk diterapin buat kalian. Karena, pasti secara kompetitif itu udah beda banget. Kalau sekarang pasti, tuntutannya itu secara skill, secara, experience kalian sebagai fresh graduate yang emang lagi job seeker itu harusnya lebih banyak, punya pengalaman gitu. Jadi, di sini aku pengen ceritain aja gimana sih, sebenarnya yang harus kalian siapin, untuk merefleksikan bagaimana sih bekerja di industri itu secara langsung gitu. Mulai dari, skill-nya, kemudian, portofolionya gitu. Mungkin lebih dari kita ngobrolin dari situ aja gitu. Karena kalau kita, tarik ke belakang misal apa yang perlu dipersiapkan, terus gimana sih tips, membuat CV yang ideal gitu. Nah itu kan balik lagi kita harus dari sisi, hard skill dan soft skill-nya gitu. Nah, jadi, eee, pertama menurut aku, kita itu harus, eee, memulai dari skill apa aja gitu yang perlu kita miliki, itu yang pertama dan itu basic sekali ya teman-teman. Di situ kita ada hard skill dan soft skill. Untuk nantinya itu bisa kita jadiin portofolio kita yang mana itu bisa kita bawa ketika kita interview, supaya eee, lebih dipertimbangkan gitu. Nah, ini FYI ya, untuk bekerja di bidang data, baik itu data analis ataupun data scientist, itu sangat skill based hiring banget nih teman-teman. Emang kita dituntut harus benar-benar, kuat, dari hard skill dan juga soft skill-nya. Kalau aku personally di company aku sekarang, data scientist secara job desk-nya, aku itu untuk hard skill, aku menggunakan beberapa tools, mulai dari, database, sampai ke pengolahan datanya, bahkan sampai ke visualisasinya. Nah, aku cerita dari sisi aku dulu, kalau di company aku itu kalau dari database, aku itu kita tahu ya database yang biasa atau familiar yang kita tahu itu contohnya SQL untuk data-data statis, untuk penyimpanan data-data statis. Nah, di sini aku juga pakai SQL, salah satunya untuk pengolahan dan juga penyimpanan data statis. Selain itu, aku juga pakai, database yang namanya Elasticsearch dan juga Kafka. Itu digunakan untuk, penyimpanan data-data streaming seperti data-data sosial media,
terus data-data e-commerce, dan juga data-data news artikel gitu. Cuma untuk bisa kalian dalami, sebenarnya itu enough di SQL aja, itu udah cukup. Karena untuk eh, perusahaan-perusahaan besar, industri-industri big data, mereka mostly emang masih banyak menggunakan SQL. Jika kalian mau bekerja di bidang data analis maupun data scientist gitu. Nah, untuk aku sendiri, SQL yang aku pakai untuk pengolahan data itu, aku pakai masih sama standar SQL biasa. Aku pelajari terkait, aku terapkan terkait query dasar seperti select, terus where, terus order by. Select itu mungkin dari kalian udah banyak ya yang tahu juga atau bahkan udah pernah pakai SQL gitu. Nah, kalau select itu untuk memanggil atau mengumpulkan data dari beberapa tabel data. Kemudian kalau where itu fungsi untuk kita ngefilter, misal kita hanya pengen mengambil tabel tertentu saja. Terus kalau order itu kita pengen mengurutkan berdasarkan apanya gitu. Terus aku juga pakai fungsi agregasi seperti count. Nah, itu digunakan untuk menjumlahkan baris data. Terus aku pakai sum juga untuk menjumlahkan value data. Terus aku pakai group by juga itu untuk mengelompokkan berdasarkan kolom tertentu. Nah, terus aku juga pakai fungsi join. Inner join kalau kita pengen menggabungkan misal beberapa table, itu kita punya satu kolom yang sebagai key-nya untuk kita join. Terus ada left join juga, itu untuk ngegabungin dua tabel, tapi berdasarkan kita mengambil satu tabel secara keseluruhan gitu. Jadi misal kita punya tabel A dan tabel B, jadi kita mengambil tabel A secara keseluruhan. Sedangkan kalau yang reg join itu kita mengambil tabel B secara keseluruhan gitu. Terus aku juga pakai subquery dan juga nested. Nah, ini tuh digunakan ketika kita pengen mengolah data yang itu tuh lebih kompleks gitu, karena dia nggak bisa kita nggak bisa pakai query dasar atau agregasi biasa. Jadi kita pakai subquery gitu. Kemudian aku juga pakai common table expression. Jadi dari yang aku alamin selama bekerja di sini, SQL itu sangat-sangat baik kalau kalian pengen mengeksplor gitu. Untuk karena gini, data scientist itu guys, kalau di industri itu secara job desk bisa berbeda-beda. Terus tools yang dipakai di setiap company itu juga berbeda-beda. Itu tergantung dari industrinya. Jadi menurut aku SQL itu sangat bagus untuk kalian pelajari juga kalau kalian pengen bekerja di bidang data. Selain itu, untuk pengolahan datanya, di sini aku menggunakan salah satunya Python. Meskipun di sini tuh aku mau cerita di company aku itu base-nya itu AI. Jadi kita untuk job desk data scientist itu tidak membangun arsitektur seperti machine learning atau deep learning secara langsung. Jadi untuk Python-nya itu jarang banget kita gunakan sebagai membangun arsitektur si algoritmanya, tapi kita lebih ke manipulasi dan processing data aja. Terus untuk visualisasi itu juga kalau diperlukan karena sebenarnya kita udah ada tools tersendiri untuk report gitu. Terus kita juga masih pakai untuk machine learning dan juga AI, tapi lebih ke trial aja. Terus kita biasanya pakai untuk web scraping. Nah, Python ini menurut aku satu bahasa pemrograman yang harus banget kalian kuasai kalau kalian pengen mencoba berkarir di bidang data.
karena banyak banget company yang mereka itu menggunakan tools ini dalam pengolahan data gitu. Kalau aku personally di sini, aku lebih banyak menggunakan Python untuk, manipulasi dan processing data. Jadi sebenarnya aku lebih banyak menggunakan, tools kayak Pandas, terus NumPy, seperti itu. Dan kalau aku boleh saranin buat kalian teman-teman, better kalian itu mendalami, library yang basic. Jadi gini, eee aku tahu pasti kalian semua udah sangat familiar dengan Python. Kalian pasti apalagi yang semester akhir ya, apalagi yang udah melakukan riset atau tugas akhir juga, pasti kalian udah terbiasa gitu dengan, bahasa pemrograman ini. Kalian udah biasa dengan eksplorasi data analisis, kalian udah terbiasa dengan, predictive analytic gitu. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah, sebagai seorang data scientist atau data analis, kalian itu harus memahami betul-betul setiap, code yang kalian bikin gitu. Khawatirnya kalian itu cuma bisa mengimplementasikan gitu, tapi belum terlalu memahami, dari kode yang kalian bikin itu tuh bagaimana gitu, yang penting, udah running nggak error, aman gitu. Nah itu yang nggak boleh. Nah jadi dari situ kalian juga harus mulai belajar, dari library-library yang sederhana dulu, kalian harus betul-betul memahami seperti Pandas. Untuk manipulasi data, kalian tuh harus kalau bisa bener-bener udah dikhatamin gitu. Jadi kalau soal Pandas nih ada data, ya udahlah ini gue bisa nih, nggak lihat, GPT pun udah bisa gitu. Jadi kayak fungsi-fungsi kayak filter, agregasi, dan segala macam harusnya kalian itu udah mahir di situ gitu. Kemudian untuk visualisasi juga, itu masih standar ya, kita pakai Matplotlib, terus kita pakai Seaborn juga. Nah, untuk machine learning, pasti kalian udah familiar lah ya sama algoritma-algoritmanya, misal ada regresi, terus ada juga, klasifikasi dan lain-lain gitu. Nah, cuma balik lagi perlu dipahami betul, kalian emang harus belajar detail gitu, karena ketika kalian nanti mengimplementasikan ilmu itu di dunia pekerjaan, itu tuh akan, jauh lebih sulit dari, eee, apa yang kalian lakukan biasanya di penelitian gitu. Jadi, betul-betul harus dipahami. Kemudian kalau aku personally di sini aku juga pakai, untuk, crawling data. Jadi, menurut aku kalian selain kalian gunakan Python itu untuk tools sebagai predictive analytic, kalian bisa explore lagi Python untuk, tools, crawling data. Nah, karena itu penting banget. Kenapa kenapa ya kok data scientist, perlu crawling data gitu? Nah itu kan, itu sebenarnya nggak yang harus kalian harus belajar crawling, nggak harus kayak gitu. Cuma ini tuh sebagai knowledge kalian aja, karena, kembali lagi ketika kita apply pekerjaan, kita nggak bisa tuh, kita nggak bisa bilang, "Oh industri ini tuh ya udah data scientist itu cuma sekedar, bikin algoritma," itu nggak bisa. Jadi better kita, banyak prepare. Jadi buat, kalau menurut aku, kalian itu juga harus explore di, web scraping-nya juga. Nah ini tuh kalian nggak harus, bisa crawling yang misal sesuatu yang sulit perlu pakai API dan lain-lain, enggak. Kalian bisa belajar dari, crawling data-data tabular aja, data-data tabular di website, kayak gitu. Mungkin kayak gitu kalau, saran aku dari sisi tools yang harus dipelajari gitu. Kemudian untuk soft skills-nya ada apa aja sih? Nah guys, aku, pengen nyampein ini karena dulu pengalaman aku juga
selama kuliah, aku tuh fokus di prediktif analitik aja gitu. Kita riset, kita bikin portofolio itu hanya di prediktif analitik. Untuk kalian, untuk kita waktu itu yang udah bisa belajar sampai di titik itu udah bagus karena kita kebutuhannya untuk riset. Cuma aku ada tambahan buat kalian yang pengen bikin portofolio yang lebih menarik. Ini aku ambil dari pengalaman aku ya, untuk merefleksikan bagaimana sih kebutuhan sebenarnya soft skill yang dibutuhkan di dunia kerja itu secara langsung gitu. Jadi, kalau di pekerjaan secara langsung akan lebih baik kalau kita itu bisa explore sampai ke preskriptif analitiknya. Itu gimana ya, Mbak? Gitu. Nah, jadi gini, eh kita itu dituntut untuk bisa membuat analitik yang holistik, mulai dari deskriptifnya, diagnostiknya, prediktifnya, dan juga preskriptifnya. Nah, kalau yang kalian bangun selama ini adalah prediktif analitik, misal kalian riset terkait prediksi harga saham, kalian riset terkait prediksi cuaca dan lain-lain, itu bagus untuk dijadikan portofolio. Tapi kalian juga perlu explore untuk bikin portofolio yang lebih dalam lagi secara analitik. Jadi gini, deskriptif sampai di titik deskriptif analitik kita memberikan rekomendasi apa dari hasil analisis yang sudah kita bangun. Terus bagaimana step-stepnya? Pertama, kita mulai dari deskriptif analitiknya dulu. Deskriptif analitik itu kita menjawab pertanyaan what happened dengan menganalisis data historis kita. Mungkin kalian juga pasti udah familiar ya dengan deskriptif analitik. Kalau misal nih kita dalam penelitian, kita contohnya kita mengolah data saham. Pasti kita udah nganalisis juga tuh. Oh, ini tuh trennya bagaimana? Terus ketika ada saham turun itu di waktu-waktu apa? Nah, itu kan ketika harga saham naik itu di waktu-waktu apa gitu. Secara deskriptif kalian sudah belajar. Terus secara diagnostik mungkin ini belum terlalu kita dalami di riset gitu kayak mengapa ini terjadi gitu kayak kita nemuin penyebab ini. Ini tuh belum terlalu, tapi ini adalah step yang menurut aku harusnya nggak boleh kita lewatin. Dari setelah deskriptif analitik, kita harus menuju ke step diagnostik analitiknya. Kita kayak ngejawab kenapa sih bisa misal harga saham itu turun ya kalau case-nya itu tadi gitu. Nah, terus kita baru masuk ke prediktif analitik. Kita menggunakan algoritma-algoritma tertentu untuk melakukan prediksi dan lain-lainnya. Kemudian kita tidak sampai di situ saja. Jadi kita harus bisa berpikir secara preskriptif analitiknya. Karena kalau biasanya kita buat portofolio sampai prediktif analitik, itu tuh sekarang sudah menjadi hal yang biasa saja gitu loh. Terus misal gini, terus apa kalau udah sampai prediksi? Harusnya kita bisa memberikan sesuatu yang best solution. Kayak apa setelah itu gitu. Nah, itu yang dituntut di dunia kerja, guys. Jadi kalian bisa mulai explore memikirkan bagaimana membuat portofolio yang lebih holistik seperti itu. Nah, supaya lebih tergambar, jadi aku punya case ya, gimana caranya kita bikin portofolio. Jadi contohnya gini, salah satu
contoh deh, contoh sederhana banget. Kita itu pengen menganalisis ekonomi di satu daerah aja. Bagaimana kondisi ekonomi di satu daerah, contohnya di Jogja gitu. Nah, pertama kita itu harus nentuin apa tupoksinya. Kita pengen nganalisis kondisi ekonomi dengan pendekatan data driven. Nah, kemudian kita identifikasi penyebab permasalahan ekonomi di daerah itu gitu. Selanjutnya kita memberikan rekomendasi. Nah, kalau dari secara deskriptif analitiknya, kita bisa bangun tuh tren ekonomi di satu daerah, contohnya Yogyakarta. Untuk membangun deskriptif analitik, kita pengen ngelihat tren ekonomi. Nah, dari sisi data, kita tuh bisa lebih explore lagi gitu. Kalau tadinya kita cuma pakai misal aku tuh bikin portofolio dari satu data aja gitu. Nah, kita tuh harus kembangin. Kita itu harus pakai beberapa data supaya analisis kita tuh lebih lebih baik, lebih terpercaya juga gitu. Nah, untuk ekonomi ya, data-data ekonomi, kita bisa lihat nih, ini data-data yang open source ya, kita bisa temuin di website seperti BPS atau website website daerah itu sendiri gitu. Kayak kita kayak data pertumbuhan ekonomi itu ada gitu. Terus data sektor dominan itu ada. Terus tingkat pengangguran itu banyak banget ya. Bahkan di BPS itu update. Terus data inflasi, data investasi. Nah, itu ada. Nah, kita bisa kumpulin data-data itu untuk penunjang analisis kita. Selanjutnya kita melakukan diagnostik analitik. Kita melihat faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi dari data-data yang udah kita punya gitu. Kayak misalnya terjadi inflasi tinggi gitu di Yogyakarta. Itu kenapa gitu? Kita harus mendiagnosis itu. Terus misal di situ tuh pertumbuhan ekonominya itu tidak merata gitu. Kayak UMKM-nya itu kurang bagus pertumbuhannya. Kenapa? Misal seperti itu gitu ya. Atau misal di Jogja itu UMKM-nya tinggi, tapi penganggurannya rendah. Kenapa ya gitu? Padahal UMKM-nya tinggi. Nah, kita itu harus udah mulai apa ya berpikir tuh sampai sejauh itu. Terus kita baru deh ke prediktif analitiknya. Jadi dari data-data yang udah kita punya, kita udah ngelakuin diagnostik juga, kita udah punya gambaran, baru kita melakukan prediktif analitik. Kita pakai algoritma yang kita bisa untuk melakukan apapun itu analisisnya, misal prediksi, misal pengen ngitung korelasi gitu, atau apapun itu dari data-data yang kita punya. Baru setelah itu kita melakukan preskriptif analitik. Kayak misal apa nih dari case yang udah kita dapat untuk rekomendasi ke depannya gitu. Nah, jadi lebih ke best solution gitu. Jadi kita membuat portofolio yang best solution supaya lebih membantu kalian gitu untuk dipertimbangkan ketika interview. Nah, contohnya, oke, mungkin kalian bingung ya, gimana sih Mbak caranya aku bikin analisis yang holistik kayak gini gitu. Gimana caranya aku bisa bikin suatu case yang itu tuh bagus dan bisa dipertimbangkan gitu. Nah, cara berpikir seperti itu emang harus dilatih, guys. Dan itu tuh nanti akan terbiasa dengan sendirinya. Tapi kita bisa memulai melatih cara berpikir yang holistik dan high level thinking itu dengan memanfaatkan teknologi model AI. Contohnya yang sekarang ya ada ChatGPT gitu. Terus pasti nanti, aduh gimana ya, ChatGPT itu kan kadang dia ini ya suka halu gitu. Gimana caranya? Emang nanti dia bakal bisa ngasih analisis yang make sense gitu. Bisa. Jadi
selama kita user menggunakan tools dengan baik, dia bisa memberikan solusi atau membantu kita dalam mencapai tujuan yang kita mau gitu. Jadi guys, ketika kita memanfaatkan model ya, suatu model AI itu kan di training supaya dia itu pinter, supaya dia itu bisa memberikan apa yang kita mau gitu. Jadi tipsnya adalah ketika kita pengen mendapatkan analitik yang bagus nih dari suatu tools, kita harus bisa ngasih prompt yang bagus juga. Prompt itu instruksi atau perintah yang diberikan untuk model supaya dia itu tuh ngerti konteks yang kita mau tuh apa, sejauh mana. Nah, jadi sama ketika kita menggunakan ChatGPT untuk mendapatkan analisis yang kita mau, tujuan yang kita mau, itu juga ada triknya. Jadi emang dari sisi prompt-nya kita juga harus bikin perintah yang eksplisit, yang konteksnya itu jelas gitu. Jadi contoh ya, ini contoh prompt yang bisa kita pakai. Ini contoh sederhana. Ini nanti bisa kalian tweak lagi sesuai dengan kebutuhan kalian, sesuai dengan analisis yang kalian pengenin seperti apa. Jadi contoh nih, kalau case tadi, aku pengen bikin analisis terkait bagaimana kondisi ekonomi di suatu daerah, di suatu provinsi gitu. Tapi aku nggak tahu, aku harus membangun analisis itu dari mana dulu gitu. Aku cuma kepikiran topiknya aja. eh, Kita bisa kok lempar ke GPT supaya dia itu tuh kasih knowledge kita, oh kira-kira topik apa aja nih yang bisa kita bangun untuk membuat analisis yang kita mau. Nah, ini contohnya ada prompt, sistem prompt. Jadi sistem prompt itu tuh suatu tools yang kita pakai supaya si model AI ini ngerti apa yang kita mau gitu. Jadi contohnya gini, kita kasih dia itu konteks kayak misalnya nih, Anda seorang data scientist bertugas untuk menganalisis kondisi ekonomi di Yogyakarta dalam 5 tahun terakhir. Nah, kita udah kasih konteks nih. Oh, ini tuh analisis yang dibangun untuk seorang data scientist gitu. Kita kasih konteks dia, analisis yang kita mau tuh apa. Terus kita bisa tambahin metodologinya. Kayak kita kan nggak tahu nih, aku pengen ngebangun analitik itu dari mana dulu gitu. Nah, kita bisa arahin si prompt ini buat memberikan perintah membangun analitik secara holistik, mulai dari deskriptif, diagnostik, prediktif, sampai ke perspektifnya untuk memberikan insight atau rekomendasi yang berbasis data. Kemudian kita bisa perintah dia untuk buatlah kerangka analisis. Jadi kalian bisa memulai dari mana? Kayak deskriptifnya itu tuh deskriptif yang seperti apa sih yang aku bangun gitu. Terus diagnostiknya itu yang bagaimana, prediktifnya itu yang bagaimana, perspektifnya itu yang bagaimana. Nah, itu kita perintah juga gitu. Dia tuh untuk membuat kerangka itu gitu, untuk membantu kita dalam menyusun analisis. Nah, kalian bisa coba nge apa ya, ngeperintah ChatGPT pakai bahasa yang biasa dengan prompt yang lebih eksplisit dan konteksnya jelas gitu. Pasti dia bakal ngeluarin analisis yang berbeda gitu. Gitu. Nah, jadi itu poinnya. Pertama, kita bisa memanfaatkan teknologi selama kita sebagai user, kita benar-benar tahu nih apa yang kita butuhin, eh, apa yang harus kita perintahkan untuk tools ini gitu. Jangan sampai kita cuma bisa make, tapi kita apa yang dia kasih, apakah itu ada kesalahan, apakah itu ada yang nggak make sense, kita nggak sadar gitu. Jadi gitu.
Nah, ini aku ada contoh case ya. Ini aku coba dengan satu analisis yang sangat-sangat sederhana. Ini bisa kalian jadikan sebagai eh, apa? Sebagai contoh juga untuk ngebangun analisis yang holistik yang seperti aku bilang tadi, mulai dari deskriptif sampai preskriptifnya untuk portofolio kalian. Nah, jadi ini sebenarnya kayak case tadi tuh mirip. Jadi ini aku bikin untuk melihat kondisi ekonomi di setiap kabupaten kota di Indonesia. Nah, jadi di sini aku udah petakan yang warnanya lebih terang itu dia tuh secara kondisi ekonominya itu nggak baik gitu. Jadi aku punya skor, terus aku tambahin level priority-nya gitu. Nah, dari sini ini tuh sama loh. Aku pakai data-data dari open source kayak BPS. Nah, dari sini tuh kalian bisa juga nih bikin nanti kayak gini gitu. Nah, di sini data yang aku pakai sama kayak tadi. Aku pakai data pertumbuhan UMKM di setiap daerah. Aku pakai data tingkat pengangguran di setiap daerah. Aku pakai data terkait eh, pendapatan dan juga pengeluaran daerahnya. Nah, dari situ aku susun mock up-nya sama. Aku bikin analisis dari aku bikin mock up dari analisis deskriptifnya seperti apa, diagnostiknya seperti apa, kemudian prediktifnya dan preskriptifnya seperti apa. Nah, dari situ aku analisis ya. Pertama deskriptif dari data-data yang aku pakai, aku analisis tuh setiap kabupaten kota secara ekonomi mana yang lemah, mana yang unggul. Kemudian aku lihat nih apakah ada korelasi dengan tingkat penganggurannya, apakah ada korelasi dengan pendapatan daerahnya, apakah ada korelasi dengan pengeluaran daerahnya. Di sini aku pakai algoritma-algoritma yang sangat-sangat sederhana gitu. Nah, setelah aku melakukan deskriptif analitik, aku melakukan diagnostik. Jadi, aku melihat misal di daerah tertentu nih aku menemukan anomali, kayak contohnya, di Jogja gitu ya. Ini contoh, di Jogja itu kan kita tahu ya, di Jogja itu tuh, angka UMKM-nya itu tinggi loh. Karena di sana pertama Jogja itu kota pelajar, itu yang pertama. Terus yang kedua, kota wisata. Jadi kayak kebutuhan pangan itu menjadi yang utama. Makanya angka UMKM di Jogja itu tinggi gitu. Nah, di situ aku analisis dengan data-data lainnya apakah ada korelasi dan lain sebagainya. Nah, ini contoh aku ambil kabupaten kota yang dia itu secara skornya itu tinggi. Dalam artian dia itu tuh perlu diperhatikan. Nah, di sini aku udah mulai masuk ke preskriptifnya ya, teman-teman. Untuk sisi prediktif analitiknya, aku pakai algoritma yang sederhana. Aku pakai benchmarking analisis. Aku nggak pakai model deep learning atau machine learning. Aku cuma pakai benchmarking analisis. Jadi aku ngitung gap dari setiap indikator yang aku pakai. Kayak jumlah UMKM, pertumbuhan UMKM, terus logistiknya, pendapatan, pengeluaran, tingkat pengangguran itu aku pakai algoritma sederhana namanya benchmarking analysis. Jadi benchmarking analysis itu aku cuma ngitung gap setiap kabupaten kota dengan gap nasionalnya. Jadi misal di kota Singkawang ini total UMKM-nya itu hanya 57 gitu loh. Nah, ini benchmark nasionalnya itu dia tuh jauh dari benchmark nasional gitu loh. Jadi kita bisa ngelihat bahwa oh berarti dari sisi UMKM-nya di kota Singkawang ini tuh sangat-sangat kurang gitu loh.
Nah, kemudian untuk UMKM growth-nya itu dia itu ada pertumbuhan 60,5%. Nah, sedangkan rata-rata benchmark atau rata-rata pertumbuhan nasionalnya itu ada di 57%. Nah, berarti kan di sini tuh ada yang gak make sense gitu, ya kan? Nah, dari situ tuh ada diagnostik. Kita mulai mendapatkan anomali-anomali. Nah, dari situ teman-teman, kita bisa memberikan rekomendasi kayak misal kenapa eh, kota Singkawang ini tuh secara UMKM itu rendah gitu. Kenapa tingkat penganggurannya tinggi gitu. Nah, itu kita bisa memberikan rekomendasi kayak apakah perlu ada pelatihan, apakah perlu ada misal dari sisi SDM-nya, kita apakah perlu ada pelatihan khusus kayak, oh di sana tuh sebenarnya banyak nih sarjana, tapi yang dibutuhin tuh ternyata malah non teknis gitu, sehingga oh kayaknya meleset nih kalau emang di sana banyak sarjana, tapi secara demand-nya itu tuh eh, daerah itu lebih banyak membutuhkan yang non teknis gitu. Jadi ini tuh bisa sangat best solution, terutama kalau kita pakai ya untuk pemerintah di daerah itu gitu. Nah, itu adalah masukan dari aku terkait bagaimana membuat portofolio yang lebih best solution, terus lebih holistik, supaya kita tuh nggak cuma terfokus dari analisis yang prediktif aja gitu. Cuma kembali lagi ya teman-teman, untuk bekerja di bidang data scientist itu kita mm, tidak sebatas bisa membangun arsitektur, karena sekarang sebenarnya ya yang aku rasakan, aku belum riset data secara langsung juga, cuma pasti teman-teman juga udah ngerasain gitu ya, luar biasanya perkembangan AI sekarang. Nah, AI itu berpotensi bisa menggantikan data scientist. Kalau data scientist secara pemikiran tidak bisa lebih baik dari model AI yang dibangun gitu. Jadi kenapa di sini alasan aku eh, ngasih eh, pandangan untuk membuat suatu riset yang lebih luas lagi dari predictive analytics, supaya teman-teman itu lebih memiliki peluang ketika ingin bekerja di bidang data. Karena gini, data scientist secara pekerjaan yang repetitif itu udah banyak digantikan oleh AI. Contohnya report. Data scientist itu atau data analis, pekerjaan yang mereka lakukan pasti membuat report. Report itu sekarang udah bisa digantikan oleh AI. Tapi ada satu hal yang AI itu nggak bisa lakukan, yaitu memahami konteks kita sebagai manusia. AI itu dilatih dari by prompt. Jadi kayak kita ngasih konteks, misal tolong analisis suatu kejadian, misal kejahatan gitu ya. Nah, dia akan melihat sesuatu itu dari data kan. Misal entah data itu data teks, entah data itu data statistik, dia itu hanya terpaku di situ gitu loh. Contoh, kita kita ngasih kita bikin AI yang luar biasa nih, bisa ngasih rekomendasi gitu. Tapi belum tentu AI itu bisa selalu memberikan rekomendasi yang benar-benar sesuai. Karena kembali lagi, dia itu tidak memahami konteks seperti manusia. Misal kita nge-training dia nih, eh, ketika ada kecelakaan di satu daerah,
eh, tolong berikan rekomendasi dari kejadian itu, misal kayak gitu. Rekomendasi untuk stakeholder, misal kejadian itu tuh mungkin dipengaruhi oleh kondisi jalan yang rusak segala macam gitu. Nah, misal dia itu dilatih dengan data berita, misal. Nah, data berita itu kan teks ya. Dia itu membaca teks. Kadang nih di berita ada kata-kata kecelakaan. Tapi kecelakaan yang dimaksud itu bukan kecelakaan, mungkin kecelakaan lalu lintas atau apa gitu. Tapi kecelakaan, kalau teman-teman mungkin biasa nih ngebaca artikel, itu kan kadang-kadang ada, setiap penulis itu kan kadang kayak ada, menuliskan sesuatu tuh dengan bahasa yang berbeda gitu loh. Misal kecelakaan yang dimaksud itu di luar dari konteks kecelakaan di lalu lintas gitu. Tapi karena kita nge-training si modelnya ini untuk konteks di lalu lintas, dia bakal ngasih rekomendasi yang based on training itu. Sehingga untuk data-data tertentu yang di luar konteks, dia itu nggak bisa ngedeteksi gitu. Nah, jadi itulah kenapa data scientist itu harusnya kita bisa memberikan analisis yang lebih baik dari AI gitu supaya secara posisi data scientist itu bisa tetap berdampingan dengan AI. Makanya dari apa yang aku omongin tadi, mulai dari hard skill-nya dan juga soft skill-nya, kalau kalian kan kayak, aduh ini Mbak Verna ngomongin dari database, dari pengolahan data, terus dari contoh membangun portofolio yang holistik. Ini gimana sih sebenarnya gitu? Apa sih yang harus dilakukan gitu? Nah, jadi yang pertama, menurut aku, yang pertama kita itu punya privilege sebagai lulusan matematika. Harusnya kita lebih unggul dalam menganalisis. Itu yang pertama. Jadi di sini aku tekankan buat kalian untuk mulai membangun riset portofolio lebih ke high thinking level analisisnya gitu. Jadi bukan hanya terpaku di prediktif aja. Karena sekali lagi ini aku tekankan emang ini merefleksikan dari apa yang ada di dunia kerja saat ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terus gimana Mbak toolsnya? Kan ada banyak banget tadi tuh aku harus belajar SQL, Python juga. Mana nih yang harus di prioritasin gitu sebenarnya gitu. Sebenarnya gini, kembali lagi setiap industri itu toolsnya beda-beda. Menurut aku personally ini kalian bisa ambil atau enggak, tapi yang pasti kalian itu enggak perlu expert di beberapa tools. Kalian cukup bisa aja gitu. Kalian bisa SQL, kalian bisa Python, itu udah enough. Karena nanti dalam ketika kita masuk ke dunia pekerjaan secara langsung, itu tuh dalam implementasinya itu bisa jadi berbeda. Apa yang kita lakukan ketika kita belajar, misal ketika kita belajar di kampus, ketika kita belajar di suatu kayak lembaga kursus gitu kan, itu nantinya akan berbeda gitu di dunia kerja. Jadi yang pasti ya kalian harus menguasai, tapi nggak harus expert, tapi harus menguasai gitu. Karena emang itu tuh menjadi poin plus banget gitu. Kalau kalian bisa sampai misal Python nih, kalian itu nggak cuma bisa untuk membuat arsitekturnya aja, tapi kalian bisa mulai dari crawling datanya bisa. Terus eksplorasi datanya bisa, arsitekturnya bisa gitu. Kemudian kalian juga bisa SQL, database-nya kalian bisa. Nah, itu menjadi poin plus banget menurut aku itu. Jadi untuk bisa kita saran aku untuk bisa hal yang kalian persiapkan untuk membangun atau mempersiapkan diri yaitu dari hard skill dan soft skill yang udah aku jelasin tadi, mulai dari mempersiapkan
lebih banyak eksplorasi dari Python dan juga SQL-nya, sama lebih juga mengimbangi membangun analisis yang holistik yang lebih lengkap dari deskriptif sampai ke preskriptifnya, lebih ke best solution gitu. Kalau dari aku, yang aku paparin mungkin itu aja sih. Kalau topik lainnya mungkin bisa sambil kita diskusikan aja, karena aku nggak ada bayangan kalian bakal nanya apa aja. Jadi lebih baik kita kayak langsung aja gitu diskusi. Mungkin itu aja Mbak Moderator. Baik, Mbak Firna, terima kasih. Kalau gitu lanjut aja kita ke sesi diskusi. Buat teman-teman yang mau bertanya atau berdiskusi bersama bisa langsung unmute aja ya teman-teman. Eh, Mbak Verna, Iya, terdengar ya suara saya? dengar. Mbak, aku mau tanya terkait kan di Mbak Verna ini perusahaannya tuh bergerak di bidang konsultan. Jelas nanti pasti ada klien-klien yang masuk gitu ya, Mbak. Ya, betul. Nah, pasti kan sebelum melakukan tugasnya Mbak Verna itu pasti meeting dulu sama kliennya gitu ya, Mbak. Nah, setelah meeting itu yang dilakukan tim Mbak Verna itu apa setelah meeting itu, Mbak? Atau atau diskusi sama sesama divisi gitu atau stakeholder yang lainnya gitu, Mbak? Oke. Ini langsung aku jawab aja ya. Jadi di aku di sini company-nya itu emang konsultan. Jadi kita banyak banget klien-klien yang berbeda-beda. eh Terus gimana caranya gitu kan data scientist, apakah langsung dapat request dari klien atau gimana gitu. Nah, sebenarnya di sini tuh kita ada hmm, dijembatani lagi sama yang namanya marketing dan juga tim strategis. Jadi klien itu nggak langsung ke data scientist karena eh, yang data scientist itu lebih ke dominan ke teknis sih sebenarnya, lebih dominan ke teknis. Jadi yang biasanya ngomong ke klien itu pertama marketing, terus dijembatani lagi oleh strategis. Jadi eh, komunikasi klien sama marketing kebutuhannya apa, kemudian tim marketing nanti diskusiin ke tim strategis. Nah, strategisnya itu nanti baru diskusi lagi ke data scientist kayak kebutuhannya apa. Misal contoh dari case aku ini, contoh ya misal yang aku kasih tadi jelasin, misal kita ada klien dari ini nih dari pemerintahan Jogja gitu ya, pengen ngelihat, tolong dong saya dibikinin misal aplikasi smart city gitu ya, misal buat ngelihat kondisi ekonomi nih di daerah saya, misal kayak gitu. Nah mereka itu diskusinya sama marketing kayak apa aja ya kira-kira yang bisa jadi pantauan misal kayak gitu. Nah, nanti dari DS-nya itu tuh bentuknya udah kayak eh, analisis atau mock-up yang lebih jelas gitu loh, apa yang dimau sama klien. Karena kadang kalau ke klien langsung itu bahkan klien itu sendiri tuh nggak ngerti apa yang mereka mau gitu. Kayak mereka tuh cuma saya pengen ada tools untuk pantauan kondisi ekonomi gitu. Tapi kan klien nggak ngerti ya eh, apa-apa aja gitu sebenarnya dari sisi data dan lain kadang seperti itu gitu. Jadi kalau data scientist langsung komunikasi ke klien itu tuh masih nggak bisa gitu loh. Kita nggak bisa. Jadi emang dijembatani oleh strategis kayak nanti
eh, end produknya apa, kemudian eh, secara data itu yang bisa ya, yang possible untuk kita pakai di produk itu apa, kemudian eh, ekspektasi output atau insight yang klien pengen tuh apa. Nah, itu tuh udah bentuknya tuh udah jelas sampai ke data scientist. Nah, lanjut di data scientist itu nanti tinggal ngembangin karena kita udah dapat nih analisisnya secara jelas. Oh, kita punya klien misal pemerintah Yogyakarta. Dia pengen kita bikin tools untuk monitoring kondisi ekonomi. Nah, oh, data-data yang bisa kita dapat tuh ini segala macam gitu. Nah, itu dari data scientist kita mulai dari collect datanya juga. Kita udah bikin mockup, kita siapin tuh list datanya apa yang dibikin buat analisis, terus kita collect datanya. Kalau emang datanya itu masih tersedia di open source, kita kumpulin. BTW kita di sini juga pakai loh data-data dari BPS. Jadi buat kalian yang butuh atau pengen riset, kalian tuh nggak terbatas cuma di data-data yang biasa kita pakai, kayak data-data saham, cuaca gitu, nggak. Kalian justru bisa pakai data-data open source kayak BPS gitu. Atau website langsung daerah itu gitu. Gitu. Jadi kita biasanya pakai data-data open source, terus kalau ditunjang dengan data-data yang streaming, misal kayak gitu, bisa kayak gitu. Nah, setelah kita tahu nih kebutuhan datanya, eh, baru kita bangun analisisnya apa. Nah, kalau emang diperlukan sampai ke tahap yang dia itu butuh rekomendasi apa gitu. Kalau misal ada sesuatu yang oh di daerah saya ini, misal di satu kecamatan, gimana ya caranya supaya secara ekonominya itu lebih maju gitu. Nah, itu kan berarti kita butuh algoritma yang mungkin prediktif dan lain-lain. Nah, itu data scientist juga bikin, juga juga membuat konsepnya gitu. Jadi lebih ke eh, dari sisi data sampai ke end produknya, misal apa? Misal nih dashboard, end produknya dashboard, itu semua dihandle sama data scientist. Tapi kalau untuk komunikasi ke klien langsung, itu dari tim marketing. Tuh. Gitu, Gi. Oke Mbak, terima kasih. Eh, mau nanya lagi boleh Mbak? Bye. Nah, di divisi Mbak itu kan data scientist. Nah, setelah itu kan berarti Mbak itu udah menerima eh, seperti breakdownan meeting itu ya Mbak. Nanti tujuannya apa, yang diminta kliennya apa gitu ya. Iya, betul banget. Jadi, em, dari kalau kita nih masuk satu project, nah itu tuh biasanya emang udah di breakdown dari kebutuhan analisisnya itu seperti apa, outputnya nanti seperti apa, terus kira-kira data yang possible untuk dipakai itu seperti apa. Nah itu nanti tuh udah langsung dijelasin tuh sama bisa bisa jadi dari atasan, bisa jadi dari strategisnya langsung gitu. Jadi emang udah jelas secara alur kerjanya itu sudah jelas. Cuma eh, jelasnya itu bukan jelas yang berarti tidak ada kendala ya. Maksudnya kita tuh jelas, oh inputnya ini, end produknya tuh nanti ini gitu. Intinya pengen analisis. Cuma kan secara kita ngebangun eh, toolsnya itu kan struggle-nya pasti ada kan kayak nanti algoritma apa ya yang dipakai gitu. Belum lagi kalau ini datanya nanti make sense atau enggak ya gitu. Nah, itu pasti ada struggle. Tapi kalau apakah diberikan satu analisis satu konsep yang jelas terkait permintaan klien itu benar. Data scientist dikasih satu konsep yang jelas ketika ada project. Baik Mbak, terima kasih. Berarti nanti si data scientistnya ini nanti bikin flowchart gitu nggak Mbak? Kayak yang kita belajar waktu kuliah gitu. Hmm. Kalau flowchart biasanya enggak sih, karena
lebih ke mockup aja sih, kayak susunan end produknya. Misal kayak, oh, misal dashboard ya, dashboard. Di dalam dashboard itu kita pengen nampilin analisis apa aja. Misal kayak gitu. Jadi lebih ke kerangka mockupnya aja. Kayak misal, oh dari analisis UMKM-nya deh, coba kita lihat dari sisi UMKM. Oh, oke, dari UMKM kita bikin analisis tertentu. Nah itu udah kayak kita bikin gambaran kasar aja, terus kayak dari pendapatan pengeluaran per kapita gitu, apakah ada korelasi dan lain-lain. Nah itu cuma kayak kerangka yang kasar aja gitu, karena gini, eh aku tuh kita kan perusahaan konsultan itu tuh karena by project itu tuh harus deadline cepet gitu, nggak bisa riset yang lama-lama. Bisa jadi satu klien itu cuma dikasih waktu 2 hari untuk end produknya tuh udah jadi buat paparan gitu. Nah, jadi kita nggak bisa untuk bikin sesuatu yang eh memang harus jelas, tapi nggak selalu harus, oh ini ada nih flowchart-nya dengan jelas, nggak. Karena kadang dari apa ya, dituntut untuk berpikir yang cepat aja gitu. Jadi kayak, oh ketika kita udah di briefing kebutuhan klien itu seperti ini, ya udah dari sisi data, analisis, output, itu tuh kayak udah harus langsung cepat aja jadi gitu. Baik Mbak, terima kasih. Mungkin teman-teman yang Sama. lain ada yang nanya. Ya, teman-teman yang lain mungkin yang masih semester akhir juga boleh, yang fresh graduate juga boleh. Mbak, tanya ya, boleh? Iya, boleh. Oke, Mbak Verna ya, Mbak ya. Iya. Eh, perkenalkan, saya Rosiana dari angkatan lama sih, Mbak. Menarik sekali tadi yang udah disampaikan Mbak Verna. Tentunya nambah ilmu banget sih buat saya sendiri. Dan maaf ini nggak bisa on cam karena aku sambi-sambi dan mungkin beberapa tadi juga sudah disampaikan. Cuman pengen tahu lebih dalam aja sih Mbak terkait dengan ini yang masih ditampilkan ini terkait dengan visualisasinya yang seperti peta itu Mbak. Eh, Kemarin beberapa hari yang lalu memang sempat buka juga terkait dengan websitenya dari Dukcapil. Dari websitenya Dukcapil kan terkait dengan data juga sudah dibuat visualisasi seperti itu. Ketika diklik wilayah tertentu, maka akan ada banyak data-data yang bisa kita lihat seperti itu. Untuk pembuatan visualisasi seperti itu tadi pakai apa ya Mbak? Yang pertama. Terus yang kedua, itu ketika memasukkan data, eh, katakanlah ke provinsi gitu ya. Nanti di dalam provinsi itu kan ada kabupaten, terus ada kecamatan dan ada sub-sub di bawahnya lagi. Apakah nanti bisa dibuat eh, sampai sub terkecil atau hanya batasan berapa sub gitu. Terus untuk yang selanjutnya terkait dengan data yang diisikan, apakah nanti eh, katakanlah kita mau ambil per kecamatan nih Mbak. Nah, per kecamatan itu kita bisa ngisi beberapa data, itu juga apakah ada batasannya atau tidak seperti itu. Itu dulu Mbak, nanti mungkin bisa dilanjut lagi pertanyaannya. Terima kasih. Oke, aku coba langsung jawab ya. Eh, jadi pertama, yang aku pakai ini, yang tervisualisasi ini, aku pakai eh, aplikasi internal perusahaan. Nah, kalau open source, eh, jujur ya, aku udah lama banget belum ada waktu juga untuk coba tools yang open source, misal kayak mungkin Power BI, Looker Studio gitu ya. Tapi setahu aku itu bisa dipakai untuk visualisasi maps. Cuma implementasinya bagaimana, limitasi datanya yang diinputin apa aja, apakah ada batasan, itu aku belum tahu. Jadi aku belum bisa jawab pertanyaan kamu untuk tools apa yang bisa dipakai untuk kita bisa ngevisualisasiin kayak
kita pengen di dalamnya tuh ketika diklik tooltipnya itu akan muncul bahkan sampai ke distrik gitu ya, sampai ke tingkat kecamatan kayak gitu-gitu. Nah, eh tapi kalau dari yang aku pakai sekarang ini tuh bisa banget untuk visualisasiin sampai ke level distrik. Jadi eh, yang sekarang aku pakai ini tuh aku eh, pak eh, pakai data dari jadi data di database-nya tuh SQL. Jadi data dari SQL datanya itu memang sampai tingkat kalau yang ini tingkat kabupaten kota, tapi aku udah biasa ngolah data sampai tingkat distrik. Nah, jadi ketika misalnya aku bikin visualisasi maps, aku bisa kita bisa ngevisualisasiinnya itu, ini kan dipilihnya dari kabupaten kota aja ya. Nah, itu berarti kan pemilihan warnanya aja gitu loh dari kabupaten kota. Tapi sebenarnya kalau kita taruh datanya itu sampai ke tingkat distrik, itu masih tetap bisa ditampilkan sampai tingkat distrik. Secara visualisasi, misal nih, secara data kita itu menampilkan sampai ke tingkat distrik. Secara visualisasi kita pengen di maps-nya itu tuh tingkat kabupaten kota aja deh gitu. Jadi tingkat distriknya itu bakal kelihat ketika kita ngeklik si tooltipnya gitu. Nah, itu bisa kayak gitu. Jadi itu tapi secara implementasi kalau di open source aku nggak tahu. Tapi kalau di yang sekarang aku bikin ini bisa. Terus kalau kita pengen bikin visualisasi nih, secara data kita sampai tingkat distrik, tapi secara visualisasi pun kita pengen ngebagi warnanya sampai tingkat distrik, itu juga bisa. Jadi untuk limitasi datanya, selama datanya itu ada, bahkan sampai tingkat subdistrik pun, itu bisa divisualisasiin di maps gitu. Tapi biasanya emang butuh koordinat sih. Jadi kalau misal kita pakai open source nih, yang aku tahu ya, aku udah lama banget lagi nggak pakai. Dulu sempat pernah pakai Looker Studio kalau nggak salah. Itu nggak tahu ya, apakah ada, mungkin teman-teman bisa ngejawab juga yang pernah pakai Looker Studio ya, atau Power BI dan yang lainnya. Apakah emang udah ada fitur kayak longlatnya di situ gitu. Jadi ketika kita punya data sampai ke tingkat subdistrik pun kita nggak perlu enrich kode apa nggak perlu enrich si koordinatnya atau gimana gitu. Tapi kalau di aku sekarang aku perlu enrich setiap titik koordinat di subdistriknya gitu. Jadi ya bisa kita nampilin sampai tingkat subdistrik asalkan koordinatnya tuh jelas gitu. Karena kan dia bisa ke visualisasi ketika koordinatnya itu titik koordinatnya itu jelas kan gitu. Jadi gitu. Mohon maaf tadi yang tanya siapa ya namanya? Aku ke ini. Rosiana, Mbak, Oh ya, dari angkatan Rosiana. Jadi gitu. 17 lama banget, iya. Iya. Oke, Mbak, tak kembaliin lagi ya, berarti untuk apa Mm-mm. namanya yang ini tadi pakai sistem dari perusahaan, mungkin coding sendiri atau pakai orang ketiga seperti itu ya, bukan dari aplikasi yang memang kita bisa download sendiri atau nge-crack sendiri gitu ya. Oke, sebentar. Maaf, Rosiana tadi terputus, boleh diulang nggak? Ini berarti untuk yang ini perusahaan dari sistem perusahaan sendiri gitu ya, Iya, pakai orang ketiga atau yep. coding seperti itu, bukan dari sistem yang kita bisa nge-track sendiri, aplikasi yang bisa kita nge-track sendiri gitu, bukan ya? Ini tuh ini tuh tools internal kita punya, bukan Mm-mm. orang ketiga, tapi Mm-mm. emang kita punya punya sendiri gitu, kita bangun Oh sendiri. gitu. Mm-mm. Jadi kita ini Tapi ngevisualisasiinnya tuh bener-bener langsung dia tuh udah connect dari si aku sebut nama aplikasinya ini misal dashboard gitu ya. Si dashboard ini itu tuh udah connect sama database yang kita punya. Contohnya oh berarti untuk yang ini tadi Mbak nggak perlu
input sendiri-sendiri, tapi misalkan dari SQL tadi bisa terintegrasi dengan dashboard ini gitu ya, Mbak ya? Iya, betul. Oke, Jadi siap. Terima aku, kasih. jadi di sini caranya tuh aku simpen karena udah terkonek ya. Jadi cuma ngintegrasiin tuh query si SQL-nya. Jadi misal gini, aku pengen bikin nampilin nih contoh mungkin jumlah UMKM ya. Contoh nih satu data jumlah UMKM di di Kota Singkawang, kecamatan tertentu, desa tertentu, bahkan sampai desa, misal jumlah UMKM level desa. Nah, di situ aku tuh harus nge-query datanya di SQL karena ini kan data statis, misal aku simpen di SQL dia database-nya. Nah, aku harus nge-query ini sampai bisa nampilin tabel jumlah UMKM sampai tingkat distriknya. Nah, si query-nya ini tadi nanti di insert ke katalog si dashboard. Terus bisa dipanggil manual gitu. Oke, siap Mbak. Terima kasih. Mencerahkan sekali. Oke. Iya, sama-sama. Kak Verna, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Kak Dwipa Prasetyo. Izin bertanya, semisal saya ingin menjadi data analis atau data scientist, apakah koneksi antar alumni itu harus dilakukan? Apakah jalur mandiri tanpa memiliki kenalan kemungkinan bisa masuk di sebuah perusahaan? Hmm, oke. Itu kembali lagi ya, setiap perusahaan kan beda-beda. Ada yang emang mungkin dia itu ngasih privilege buat oh bisa nih ngerekomendasiin gitu kayak setiap orang yang bekerja di situ bisa merekomendasikan. Cuma kalau di company aku karena emang kita base-nya itu sangat-sangat skill base sekali, itu tuh agak susah sih untuk merekomendasikan. eh Kalaupun direkomendasikan itu pasti akan melewati tahapan yang emang kayak biasanya gitu. Jadi kayak tetap bakal ada interview, tetap bakal ada technical test, tetap bakal ada ya secara prosedur itu masih sama gitu. Karena emang skill base sekali di sini. Itu balik lagi ke industrinya sih. Dan kayaknya sih kalau untuk industri ya, untuk company-company yang emang eh, skill base itu kayaknya secara prosesnya tuh sama deh. Kayaknya. Untuk merekomendasikan bisa, tapi tetap pasti melalui proses yang emang udah standar rekrutmen gitu. Jadi ya tetap harus eh apa ya, secara personalinya, secara kualifikasinya tuh tetap harus diusahakan gitu. Baik, terima kasih Mbak Verna. Silakan Mas Cahya. Oke, terima kasih kesempatannya, Kak Marsha. Baik, di sini saya Cahya dari Matematika ITS. Ya. Saya ini tuh mahasiswa akhir ya Kak Verna. Nah, di sini kakak kan merupakan data scientist di PT EBDES, apa, Kak? EBDES ya Kak? EBIDES. Oh, EBDES, oke, EBDES. Jadi, bagaimana cara mengetahui lowongan, kalau misalnya ada lowongan di perusahaan kakak itu gimana gitu? Yang pertama itu sih Kak. Terus yang yang kedua itu bagaimana caranya connect, kan aku tahu nih Kak Verna itu merupakan data scientist dari PT Ebides di sini. Nah, aku pengen pengen tahu kayak LinkedIn-nya Kak Verna itu apa gitu. Terus mungkin bisa sosial media lain yang bisa di-share gitu Kak Verna. Soalnya saya penasaran banget ingin mendalami di bidang data scientist ini gitu. Terima kasih Kak.
Oke, terima kasih Kak Indra. Jadi, eh untuk kit buat teman-teman ya mungkin penasaran gimana cara tahu nih, info loker di Ebides gitu. Nah, Ebides itu sangat aktif membuat postingan kalau mereka emang lagi, nge-hire orang itu tuh pertama di LinkedIn. Nah, bisa kalian cek di LinkedIn-nya Indonesia Indikator. Loh, kok beda Indonesia Indikator gitu ya? Nah, karena gini, Ebides itu tuh semacam sister company dari Indonesia Indikator. Nah, jadi yang memang aktif, nge-hire itu akun LinkedIn-nya Indonesia Indikator. Jadi teman-teman udah, udah bisa nih kalau langsung, kepoin atau follow langsung LinkedIn-nya Indonesia Indikator. Di situ, mereka aktif banget tuh, membuka lowongan pekerjaan di bidang AI sih yang paling banyak di bidang AI, karena sekarang memang wah sangat-sangat hype banget nih di company saya. AI itu sangat-sangat dikembangkan sekali gitu. Terus yang kedua, untuk data scientist, itu agak menurun belakangan ini. Lebih ke business intelligence, tapi secara job desk itu masih mirip. Jadi data scientist pun kenapa tadi saya bilang, "Oh, kok data scientist nggak bikin arsitektur ya?" gitu kan. Harusnya kan data scientist tuh bikin deep learning gitu-gitu. Nah, karena kenapa? Karena kita itu udah base-nya AI, kita lebih ke business solution-nya gitu. Jadi data scientist itu emang lebih ke dituntut untuk, eee, apa ya, dari sisi analisisnya gitu. Jadi kalau untuk biasanya di LinkedIn yang mereka share itu, kalau kalian bisa coba pertimbangkan juga itu untuk business intelligence, terus, data scientist, data analyst itu bisa kalian coba. Nah, sebenarnya ini ada for your information aja guys, untuk kalian mungkin yang, ngerasa nyaman dengan praktik, eee, coding gitu ya. Mungkin ada yang kan ada nih ya, eee, a aku merasakan lah orang-orang yang kayak kayak nyaman gitu sama coding gitu, kayak suka gitu. Nah, kalau kalian merasa kayak gitu, itu kalian bisa coba di AI Engineer-nya Indonesia Indikator. Nah, di situ tuh banyak banget mereka tuh aktif nyari, AI engineer, untuk posisi AI engineer gitu. Kalian bisa cuma untuk secara job desk aku, kurang, paham ya. Kalian bisa ya, sambil mengikuti, kualifikasi yang mereka cari seperti apa, bisa sambil, ikuti untuk menambah knowledge belajar gitu sih. Jadi itu. Jadi kalau pengen tahu info loker di Ebides itu dari, akun LinkedIn-nya Indonesia Indikator. Itu yang pertama. Terus yang kedua, eee, sebenarnya saya udah lama banget nggak update LinkedIn. Nah, update itu pas terakhir dulu masih zaman-zaman job seeker. Nah, karena mungkin teman-teman bisa mengunjungi LinkedIn saya, Verna Marestiani. Eee, ya nggak banyak sih yang bisa dilihat, tapi, kalian bisa masukin kalau misal kalian punya pengalaman, mengikuti, eee, apa, mengikuti pelatihan tertentu, membangun riset, publikasi, dan lain-lain, itu bisa kalian coba buat dipamerin di LinkedIn gitu. Karena LinkedIn itu ajang pamer, guys. Jadi kalian bisa, masukin, experience kalian ke LinkedIn, apapun itu. Baik itu pengalaman, secara teknis ataupun, bahkan pengalaman kalian secara misal kayak kalian bisa bikin kayak prompt yang ngasilin analisis yang bagus aja gitu. Itu juga nggak apa-apa tahu guys, buat di situ gitu. Karena sekarang juga banyak anak-anak AI tuh, bikin-bikin prompt kayak gitu yang bagus untuk ngasilin analisis yang bagus gitu. Jadi, bisa update-nya kalau LinkedIn tuh ya itu tadi mulai dari pengalaman-pengalaman yang, eee
kalian mengikuti suatu kegiatan ataupun riset-riset kalian. Itu bisa didetailin aja di situ di LinkedIn gitu. Supaya biasanya tuh LinkedIn-nya tuh bakal lebih apa ya, secara exposure tuh kalau kita aktif ya, kalau aktif update LinkedIn, dia tuh secara exposure tuh bakal lebih tinggi gitu loh. Jadi nanti eh, bakal banyak yang ngeliat profile kalian juga gitu. Gitu. Gitu Kak Indra. Baik, silakan Kak Cahya boleh dilanjut. Oh iya iya Kak. Mungkin Kak Verna bisa di share linknya aja Kak di kolom chat gitu, supaya lebih mudah saya mencarinya. Soalnya kalau misalnya saya cari sendiri takutnya beda gitu Kak. Terus pertanyaan terakhir ini mungkin Kak, saya kan mahasiswa baru ya. Nah, gimana sih caranya buat kayak explore di dunia perkuliahan gitu? Apa yang harus dilakukan eh, ketika di masa kuliah? Nah, nanti sekitar 3 sampai 4 tahun ke depan itu saya akan menjadi seorang data scientist gitu. Kegiatan apa yang harus diikuti gitu? Oke. Mungkin ini buat teman-teman ya sekalian juga. eh Menurut aku kegiatan yang perlu banget untuk selalu kita ikutin ya. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang membangun skill kita. Contohnya eh mengikuti pelatihan. Jadi tuh di BTW Mbak Moderator di matematika itu masih ada PSDS enggak ya? Sepertinya masih ada, Mbak. Masih ada. Nah, itu tuh salah satu teman-teman kegiatan yang kalau aku bilang wajib banget kalian ikuti. Karena di situ kalian bisa belajar teknis, kalian bisa langsung trial coba gimana eh apa ya, kayak membangun sesuatu arsitektur. Di situ kalian punya banyak teman juga buat belajar. Nah, jadi aku sebenarnya pengen bilang sesuatu sih sama kalian, guys. Jadi aku tuh tipikal yang eh, tidak pernah menyesali apapun yang sudah terjadi di hidup aku di masa lalu. Apa baik itu sesuatu yang maksudnya aku ngerasa aku salah langkah atau gimana. Tapi ada satu hal yang selalu bikin aku kayak hmm, apa ya, eh kepikiran aja gitu. Jadi nih, aku punya kata-kata. Kalau aku seandainya nih dulu aku masih di semester akhir, usiaku masih memasuki umur 20-an kayak kalian, aku pengen banget bikin portofolio yang banyak. Aku pengen banget ngabisin waktu aku benar-benar buat membangun pengalaman, banyak belajar eh, di terutama ya, karena terutama secara teknis sih, secara teknis dulu. Karena dulu Karena aku mau cerita teman-teman, kesempatan kalian punya rekan belajar itu tuh ya saat kuliah. Kalian punya kesempatan buat belajar bareng, diskusi. Itu tuh saat kuliah. Ketika kalian udah selesai, kalian job seeker, tapi kalian masih harus upgrade diri, kalian belajar sendiri, itu tuh bakal kerasa kayak harusnya aku pelajari ini ketika aku eh, masih di semester akhir. Aku masih ada teman-teman, aku masih bisa belajar bareng, explore bareng. Karena belajar bareng itu jauh lebih, pertama lebih efisiensi waktu. Karena kita nggak menghabiskan waktu untuk stuck berpikir. Kita bisa sharing, kita bisa diskusi itu. Kedua, kita bisa lebih banyak ide
karena nggak cuma dari satu sumber aja. Ada banyak kepala, kita bisa sharing knowledge gitu. Itu jadi yang mau aku tekanin ke kalian adalah selama kalian masih ada waktu, kalian semester akhir, atau kalian masih mahasiswa, kalian gunakan kesempatan-kesempatan yang ada buat belajar experience secara langsung, contohnya dari PSDS, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau memang dirasa dari PSDS itu fokusnya kita lebih ke misalnya nih, lebih ke, Python, toolsnya Python, terus secara analitik itu prediktif, gimana kalau kita, bikin, grup belajar untuk mungkin, tools lain, misal SQL. Jadi kalian bisa kan kalian banyak tuh, nah kalian bisa bikin temen kelompok belajar kayak, "Oh kita punya kelompok belajar SQL," gitu. Itu kalian, maksudnya kalian gunain kesempatan-kesempatan seperti itulah untuk banyak, eee, apa namanya, banyak mengeksplor, banyak riset. Percaya guys, eee, di masa-masa job seeker, kalian itu tuh yang dituntut untuk bener-bener punya portofolio yang bagus gitu. Dan kalian nggak bisa ngebangun itu dalam waktu sebulan, 2 bulan. Kalian harus bikin portofolio yang bagus, kalian harus nge-spend waktu, kalian harus banyak belajar. Itu sih menurut aku. Jadi ya, mmm, ikutin kegiatan-kegiatan yang itu ngebangun skill kalian, baik itu hard skill maupun soft skill, gitu. Baik, teman-teman yang lainnya ada yang masih mau bertanya atau berdiskusi? Atau mungkin sambil nunggu dari aku pribadi mau nanya juga ya Mbak Verna. Boleh. Jadi dari yang tadi sudah dibahas mungkin aku mau bertanya tentang pengalaman dari Mbak Vernanya sendiri. Dulu waktu sebelum Mbak Verna menjadi junior data scientist di perusahaan yang sekarang, ketika Mbak Verna masih jadi fresh graduate gitu, apakah ada langkah sebelum itu yang Mbak Verna lakukan? Misalkan Mbak Verna mencoba bekerja dulu di bagian perusahaan yang lain atau bagaimana gitu, mungkin bisa jadi inspirasi buat kita juga yang fresh graduate buat pertama kali melangkah ke dunia kerja sebelum menjadi data scientist atau data analis gitu. Oke, mmm, lebih ke mencari pengalaman dan memanfaatkan waktu sih sebenarnya. Karena, mmm, dulu aku tuh ya dulu ya pas zaman, kayaknya hype-nya data scientist tuh di tahun 2023 awal ya, 2022 akhir gitu kayak, "Oh pekerjaan data scientist itu lagi hype nih," gitu. Nah di situ tuh aku sebenarnya penasaran penasaran, terus ya itu mulai kayak mengikuti pelatihan-pelatihan. Dulu itu untuk ngebangun skill aku. Nah terus kan memang, agak lama ya, memang banyak yang dipelajari. Nah karena memang udah lulus dan punya lebih banyak waktu, aku tuh, emang ini nggak linear, tapi aku tetap, mencoba mencari pengalaman bekerja. Secara bidang memang jauh beda. Aku dulu pernah bekerja sebelumnya di, salah satu bank, tapi job desk-nya itu lebih ke data manajemen aja. Jadi kayak, mmm, dokumen-dokumennya, aku rapikan, aku collect, terus aku simpen sesuai dengan, source-nya aja gitu. Lebih ke situ. Itu untuk, membangun ini aja sih, pengalaman, terus kayak aku pengen, pengen ngerasain gimana sih culture di dunia kerja itu, gitu. Aku pengen ngerasain, gimana kalau bekerja tim, lebih ke gitu aja. Tapi, dulu itu emang aku masih pengen banget di bidang data, makanya aku se
kayaknya bahkan sekitar 6 bulan setelah selesai wisuda pun aku masih mengikuti pelatihan. Kayak terus-terusan mengikuti pelatihan. Aku bikin riset ini itu segala macam untuk portofolio aku gitu. Jadi di sela-sela aku cari pengalaman untuk bekerja juga, aku juga tetap fokus ke mimpi aku pengen bekerja di bidang data scientist. Jadi aku tetap sambil belajar gitu. Baik, terima kasih Mbak Verna. Yang lainnya ada yang masih mau bertanya untuk berdiskusi bareng Mbak Verna? Oke, mungkin kalau nggak ada, kita cukupin aja diskusi pada hari ini. Oh, masih ada dari Kak Indra. Pertanyaan yang di chat, Mbak apa ikut MSIB dan bangkit serta pelatih dari Kominfo itu bermanfaat? Oke, ya itu sangat-sangat bermanfaat, guys. Jadi tadi ya pertanyaan sebelumnya selain kayak kita eh, apa memanfaatkan eh, fasilitas dari prodi, contohnya PSDS, kita itu juga bisa nih apa mengambil kesempatan dari program-program yang ada lainnya. Contohnya kayak yang disebutin sama Kak Indra. Nah, eh kalau aku personally, aku dulu nggak ikut ya program itu, tapi aku ikut program-program yang mm, program-program dari kayak Google kayak gitu aku sempat ikut. Tapi itu sangat bermanfaat. Program-program itu sangat bermanfaat untuk membangun skill kita, membangun eh, apa ya knowledge kita gitu. Karena mm, pasti di situ mereka ngarahin untuk project riset kan. Nah, itu bisa jadi untuk portofolio kita juga. Gitu. Baik, berarti pengalaman-pengalaman sebelum ke dunia kerja bisa dari magang-magang kayak pemerintahan gitu ya, kayak yang MSIB yang tadi disebut gitu ya. Iya, betul. Oke. Baik, teman-teman yang lain ada yang masih ingin didiskusikan, masih ingin ditanyakan? Boleh raise hand atau langsung open mic atau boleh lewat chat juga. Oke, kalau udah dirasa cukup diskusinya, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih untuk Mbak Verna atas kesempatannya hari ini. Udah membagi pengalaman, tips and trik, juga diskusi bersama dari semua pertanyaan teman-teman yang lain. Buat semua hadirin, jangan lupa untuk isi presensi yang udah ada di kolom chat. Sebelum kita akhiri Zoom-nya, ada sesi dokumentasi untuk semuanya, boleh on cam dulu teman-teman. Kita langsung aja ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi boleh boleh teman-teman yang lain di on cam dulu. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Baik, acara diskusi hari ini setelah selesai,
Terima kasih kepada seluruh hadirin yang udah menyempatkan waktunya dan terkhusus terima kasih kepada Mbak Verna yang telah menyampaikan materi. Dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.